Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa tanggal 1 Januari 2019, bertepatan dengan Hari Raya Santa Maria Bunda Allah. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Lukas, bab atau pasal 2, ayat 16 sampai dengan ayat 21. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam oktav Natal kita merayakan Hari Raya Santa Maria Bunda Allah. Maria dalam bahasa Ibrani Miriam, yang mungkin berasal dari Mesir, yang berarti dikasihi atau terkasih. Maria bagi kita adalah sebagai murid teladan yang memperkenalkan kepada kita Allah yang maha baik dan begitu manusiawi. Wanita yang disebut Maria ini menerima dan menyambut sepenuhnya sabda Allah dalam arti seutuhnya. Padahal sebenarnya ia tidak tahu bagaimana nanti akhir perjalanan pelaksanaan kesanggupannya itu. Maria tidak selalu memahami sabda Allah itu di dalam apa yang dilakukan Yesus dalam hidupnya. Namun ia selalu tetap percaya dan ingat kembali akan jawabannya kepada tawaran Allah yang disampaikan oleh malaikat. Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Lukas 2 ayat 19. Akhirnya, sekitar 33 tahun kemudian, yaitu Jumat siang hari, di tengah terik matahari di Kalvari, Maria akhirnya baru dapat mengalami sepenuhnya makna pertanggungjawabannya atas jawaban fiat, ya, terhadap tawaran Allah untuk menjadi Bunda Allah. Saudara-saudara yang terkasih, dalam dokumen Lumen Gentium, Terang Para Bangsa, Konsili Vatikan II tentang Gereja bab 8 tertulis, perawan Maria yang sesudah warta malaikat menerima sabda Allah dalam hati maupun tubuhnya, serta memberikan hidup kepada dunia, maka ia diakui dan dihormati sebagai Bunda Allah dan penebus yang sesungguhnya. Lumen Gentium nomor 52. Saudara-saudari yang terkasih, tanggal 1 Januari juga disebut Hari Doa Damai untuk dunia. Umat Kristiani diajak berdoa untuk damai, bukan hanya untuk hari ini, melainkan untuk damai yang utuh, dimanapun, kapanpun. Sebab Allah kita adalah Allah damai. Kita semua, pertama-tama kita kaum Kristiani yang menyebut tahun internasional yang berlaku sebagai tahun Masehi atau tahun Kristiani, harus makin sadar dan makin berusaha untuk ikut mengadakan iklim damai Kristiani, damai Bethlehem, untuk semua orang tanpa perbedaan, bagi setiap orang yang berkehendak baik dan memiliki sikap dasar batin seperti para gembala Bethlehem yang sederhana. Kebesaran perdamaian sejati justru hanya terdapat di dalam kesederhanaan hati. Marilah kita seperti Bunda Maria, bersama dengan para gembala, bergaul, bekerja, saling membantu sebagai saudara dengan penuh perdamaian. Akhirnya, saudara-saudara yang terkasih, tahun baru adalah saat dan waktu untuk saling mengingat dan saling berterima kasih.
Kita mengingat apa yang lampau, namun sekaligus bersama-sama mengharapkan masa depan yang penuh perdamaian dalam keluarga, dalam komunitas, tetangga, dan rekan-rekan kerja. Agama yang kita anut mengajar kita agar menghormati hidup kita dan hidup sesama, seperti yang dikehendaki oleh Allah. Tuhan tidak menghendaki kematian orang-orang berdosa. Ia justru mau menyelamatkannya. Janganlah kita hanya mengingat, apalagi mencari kesalahan atau kekurangan orang lain. Jangan bersikap dan berbuat tidak adil, dendam, tidak mau memaafkan. Semua itu bertentangan dengan semangat Natal Yesus dari Bethlehem. Berlawanan dengan ketulusan dan kesederhanaan hati Maria, Bunda Yesus, terutama Yesus sendiri, sebagai Allah sekaligus sebagai manusia. Saudara-saudara yang terkasih, pada awal tahun baru ini, semoga Tuhan memberkati kita untuk memahami makna kesucian atau kekudusan nama Yesus, yakni Allah yang menyelamatkan, dan nama Maria, Ia yang dikasihi. Semoga kita semua dapat menjadi sarana media hidup penuh kasih dan damai Allah bagi sesama. Ya Tuhan Allah, semoga aku menjalani apa yang Kau kehendaki dan meneladan Bunda Maria untuk menciptakan damai dalam hati, dalam keluarga, dan dalam masyarakat. Amin.